Indonesia, kita ketemu lagi di acara Fokus. Kali ini saya akan membahas isu-isu yang sangat aktual dan membuat saya risau, yaitu isu tentang intoleransi. Dan isu ini sebetulnya seperti kaset rusak, berkali-kali berulang-ulang dengan nada yang sama disuarakan oleh orang yang berbeda. Untuk itu, saya ingin membahas masalah isu ini dengan sahabat saya, Dr. Adi Armando. Apa kabar, Mas? Iya, baik. Kalau ngomong intoleransi tidak mengundang Mas Adi kayaknya nggak afdol. Saat ini, jujur saya pribadi resah. Intoleransi ini tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang di negeri ini. Terus gimana, Mas? Bisa dilihat tapi dengan cara yang berbeda juga ya. Jadi gini, si kalangan intolerannya terus tumbuh, ya, terus bertahan dengan semangat ketidaktoleranan mereka. Tapi paling tidak kalau dalam pandangan saya dibandingkan di masa sebelum Pak Jokowi, pemerintahan yang sekarang, Pak Jokowi atau Menteri Agamanya atau aparat keamanannya lebih menunjukkan sikap yang tegas. Tidak sepenuhnya tegas, tapi yang jelas adalah seperti ada message yang jelas tentang bahwa kami tidak mentoleransi adanya kalangan-kalangan intoleran. Dan itu sudah dilakukan. Jadi semangat intoleransinya tetap tinggi, tetap banyak, tetap barangkali berakar ya, di sebagian kalangan. Tapi yang berbeda dari masa-masa sebelumnya, di era Jokowi ini ada perlawanan, atau bukan perlawanan justru, tapi ada tindakan yang cukup tegas diambil oleh pemerintah. Belum sepenuhnya memuaskan, tapi sudah dilakukan. Ada beberapa kalangan malah berpendapat berbeda ya, bahwa dianggap Pak Jokowi ini kurang mempunyai ketegasan dalam enforcement dan dalam intoleransi. Menurut Mas Adi gimana? Ya tentu aja nggak 100% ya. Kita kan kalau membandingkan jangan dari yang sangat buruk terus kita berharap semua jadi sangat baik. Ya. Pak Jokowi juga bukan tipe orang yang kita lihat gayanya. Dia bukan tipe orang yang bisa atau bersedia untuk sepenuhnya konfrontatif, bisa mengubah keadaan 180 derajat. Yang paling tidak kan kita melihat misalnya dalam kasus salah satu biang intoleransi, tokohnya kan Rizik Syihab kan. Nah, Rizik Syihab ditindak dengan cara yang menurut saya sangat wise oleh pemerintah kita kan. Dan mati angin sekarang ya. Mati angin, dia harus melarikan diri keluar, walaupun barangkali di sana dia terus menyuarakan kebencian dia terhadap pemerintah Indonesia dan memprovokasi kebencian terhadap kalangan Kristen, terhadap minoritas, gitu ya. Tapi kan dia sudah berada di luar. Mas, sekarang ini kita bicara fokus ke pemerintah dulu ya. Pak Jokowi kita tahu, beliau orang yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Keberagaman beliau juga bagus, itu ketegasan bagus. Tapi aparat di bawahnya masih bisa kita harapkan nggak, Mas? Untuk bisa menyuarakan ketegasan Pak Jokowi ini? Ya tergantung orang-orangnya ya. Jadi misalnya ketika kita misalnya melihat itu nampak secara sangat nyata di Pak Tito ya. Itu kan banyak hal yang terjadi sekarang ini efek dari apa yang dilakukan Pak Tito di masa ketika dia menjadi Kapolri kan. Mungkin Kapolri sekarang belum aja mendapat kesempatan untuk membuktikan seberapa jauh dia akan sanggup untuk bertindak setegas Pak Tito kali ya. Menteri Agama yang lalu kan juga biar bagaimanapun ya, tentu saja dia harus juga menjaga diri jangan sampai menyakiti semua orang kan. Dan sikap-sikapnya lumayan menunjukkan support dia terhadap pluralisme, support dia terhadap perlindungan terhadap minoritas, statement-statementnya, gagasan-gagasannya. Mungkin Menteri Agama yang sekarang belum kelihatan juga, tapi ya kita perlu diganti kan? Bukan, saya tidak punya kapasitas. Ya. Pas masalah intoleransi, Mas, banyak tumbuh di berbagai daerah dan kelihatannya oleh penguasa daerah, bupati, gubernur itu tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya. Ada beberapa orang yang mengatakan ada masalah intoleransi selesai dengan Rp6.000. Itu kan materai. Apakah ini dampak dari sistem pilkada itu otonomi daerah itu? Ada nggak ya kaitannya? Kalau itu sangat nyata ya. Jadi tadi kan kita bicara ketika Anda bertanya tentang pemerintah yang sekarang,
yang dimaksud dengan pemerintah sekarang itu kan di kepala saya atau barangkali di kepala kita tadi adalah pemerintah pusat kan, dengan kementerian dan kabinetnya. Tapi begitu kita mulai turun lagi nih, ya masalahnya dengan demokrasi kita yang sekarang sebetulnya si gubernur tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh presiden juga kan, atau bupati dan seterusnya. Dan Anda benar ya, misalnya contoh terakhir itu yang sangat mengecewakan apa yang terjadi di Sumatera Barat kan, ketika kampung saya katanya sudah dikeluarkan. Waduh, bahaya. diusir dari suku Minangkabau kan. Waduh. Katanya itu kata Melampaui kewenangan Tuhan ya. coba bayangkan si gubernur Sumatera Barat mengatakan karena desakan, jadi argumen dia karena desakan masyarakat Sumatera Barat, dia meminta agar Kominfo memblokir minta agar Google Play Store menurunkan, take down aplikasi Ijel berbahasa Minang. Baik, sahabat Indonesia, kita teruskan perbincangan kita dengan Mas Adi Armando, tetap dalam topik intoleransi. Banyak hal yang akan saya tanyakan pada beliau, karena bagi saya, beliau itu adalah kamus berjalan intoleransi di Indonesia. Jangan begitu. Jadi bagi kami yang influencer ini, beliau adalah referensi yang harus kita ambil. Adi ngomong apa kita dukung. Oke, Mas Adi, tadi kita bicara masalah pemerintahan, oke? Kita berdua atau mungkin rakyat semua juga harus mengakui secara ketegasan dan komitmen Pak Jokowi tidak diragukan. Beliau orang yang sangat care terhadap keberagaman, ya. Jadi kita sudah sepahami. Di tataran pusat aman, mungkin tadi kita bicara tentang di daerah mungkin bermasalah karena beberapa kepentingan politik tadi, termasuk di kampus-kampus ini. Oke, kali kembali ke masalah yang terjadi. Yang kemarin baru muncul, ada seorang ustadz itu mengatakan lagu-lagu anak-anak ini sudah mengajarkan anak kecil untuk memusuhi Islam. Contohnya lagu-lagu Bintang Kecil, Naik-naik ke Puncak Gunung, dan beberapa lagu yang lain. Bagi kita yakin itu tidak percaya. Tapi pertanyaannya, kok banyak juga yang percaya dengan seperti itu? Ini fenomena apa yang terjadi, Mas? Ya itu mungkin yang Anda gunakan sebagai contoh terakhir itu kan barangkali yang agak ekstrim ya. Artinya ada seorang ustadz yang sedemikian piciknya cara berpikirnya sehingga dia menganggap bahwa lagu saja adalah bagian dari konspirasi non-Islam untuk menghancurkan Islam. Tapi itu barangkali walaupun dia adalah sebuah bentuk ekstrim, itu represent sesuatu yang lebih mendalam, mendasar. Mas, kalau tadi ya Mas Adi mencontoh ke situ ya, itu sebenarnya narasi letupan-letupan kecil, jadi beberapa umat lah siapa, ini narasi kolektif yang disuarakan oleh satu kelompok atau tidak, atau sekedar sporadis mereka sendiri? Tidak mungkin sporadis kan? Ini by design. By system. Cuma memang barangkali begini, dan sistem ini bukan bicara Indonesia ya, transnasional. Cuma memang di Indonesia saya belum menemukan sebetulnya imamnya itu siapa sih? Atau ini kira-kira kita mungkin masih bisa bersyukur bahwa saat ini belum bersatu kelompok ini, masih berjalan sendiri-sendiri. Maksud saya adalah PKS masih tidak bercampur. Kadang kalau diperlukan ketika berusaha menjatuhkan Ahok, mereka bersatu. PKS ada 212, Somad ada HTI, segala macam kan. Tapi begitu musuh bersama hilang, masing-masing punya kepentingan sendiri, pengen juga dapat power, ya. Dan jadinya berantem, gitu kan. Tapi begitu ada common enemy, dan sekarang ini common enemy namanya Jokowi, mereka seolah-olah bersatu. Ya. Jadi semangatnya maka kita akan menemukan semangat yang tadi kita bicarakan di kelompok-kelompok kecil itu, di musola, di masjid, di Abdul Somad, di Zulkarnain, di YouTube, di segala macam, menyuarakan yang hal sama, tapi barangkali tanpa ada satu komando yang sama. Saya yakin kalau ini juga diketawain orang-orang PKS barangkali tapi dia ada kan, ya. Jadi tapi semangatnya kan sama. Jadi
kebencian di kelompok kecil ini, kebencian di kelompok kecil ini, kebencian di kelompok kecil ini bahaya nggak? Pertanyaan saya. Kalau kemudian ada sesuatu yang mempersatukan mereka, kebenciannya kolektif, dan ini terjadi seperti Anda katakan dari kecil, dari PAUD. Artinya sebenarnya Mas Dik, sebetulnya sistem kekhilafan ini berarti masih jadi ancaman serius buat kita ya. Nah, tapi saya harus ingin tambah setelah mengatakan ya saya setuju. Saya ingin mengatakan masalahnya ini lebih dari konsep khilafah. Jadi memenangkan perjuangan Islam ini, khilafah itu cuma salah satu perwujudan. Maaf, misalnya PKS itu nggak percaya khilafah, tapi dia percaya pada sebuah negara yang harus berdiri di atas syariah Islam. Dia percaya pada sebuah negara yang harusnya pemimpinnya yang duduk di jabatan-jabatan pemerintahan harus orang-orang Muslim, dan orang Muslim mereka, orang Muslim yang pakai definisi kafahnya mereka, yang definisi yang Islam yang penuh, ya, yang tidak memberi toleransi terhadap, kan gini, Quran itu diciptakan Tuhan, ngapain juga kamu bikin hukum-hukum lain di luar hukum Tuhan ini kan? Nah, semangat itu ada, ya. Sehingga kalau kita menyangka bahwa dengan habisnya HTI urusan selesai, salah besar. Karena kelompok-kelompok ini, Abdul Somad itu kan bukan HTI, misalnya. Ya. Zulkarnain itu yang Zulkarnain itu. Sekjen MUI. MUI bayangin. Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Dia sekjen. Ormas yang dibiayai negara itu. Ormas yang dibiayai negara dan dipercaya sebagai pimpinan ulama. Luar biasa. Nah, jadi saya mau bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam beberapa tahun itu punya arti sangat penting untuk mengerem. Tapi ada yang menarik Mas Adi. 5 tahun pertama periode pemerintahan Pak Jokowi ada namanya revolusi mental. Kemudian pada waktu awal pemerintahan ini saya sempat bertanya sama beliau, ini dikemanakan ini revolusi mental? Dilanjutkan atau bagaimana? Februari yang lalu saya mendapatkan ngobrol singkat sama beliau, itu sekarang diserahkan pada Pak Nadiem untuk membuat yang namanya pusat penguatan karakter bangsa. Ini mungkin terkait sama itu juga, karena saya lihat, saya juga belum tahu ini dari Mas Menteri ini kontennya penguatan karakter seperti apa gitu. Iya. Jadi ini mungkin related dengan bagaimana kita mencintai nasionalisme dan juga menjunjung tinggi keberagaman. Ini menjadi PR kita kan tadi. Iya, tapi gini, tentu itu sangat penting. Iya. Dan marilah kita dukung. Tapi saya sering menganggap orang itu salah mengidentifikasi penyebab itu apa? Penyebab ke intoleransi. Orang-orang itu nggak bisa diajarkan marilah toleran. Ya, yang harus dipelajari adalah ajaran agama yang diberikan kepada anak-anak itu apa tentang toleransi. Karena gini, akar ini semua adalah ajaran agama menurut saya. Saya bukan yang mendukung ketua BPIP yang pernah bilang apa? Pancasila agama berdistorsi Pancasila. Ya misalnya gitu lah, kira-kira gitu. Saya yakin maksudnya bukan agamanya itself, bukan agama yang sesungguhnya, bukan ajaran murninya di Quran, di Injilnya itu, bukan yang itunya. Tapi bagaimana agama dipraktekkan saat ini, diajarkan saat ini. Atau tafsirnya mungkin. Tafsirnya kan. Jadi ada sebuah kitab suci, itu kan berjarak sekian abad dengan apa yang diajarkan di kelas-kelas kan. Yang kita harus pelajari ini apa yang diajarkan di kelas-kelas. Ayat ini diajarkan dengan cara seperti apa? Seperti misalnya tadi, anak saya, makanya saya bukan anti sekolah Islam, tapi anak saya nggak pernah saya sekolahkan di sekolah Islam. Saya bukan anti, tapi saya nggak pengen aja anak saya itu sejak kecil cuma main dengan anak Islam. Dan dia juga happy ya dengan itu. Karena dia punya teman Kristen, dia oleh saudaranya ditanya, kok kamu berteman sama anak Kristen gitu sih? Karena saudaranya itu sekolahnya Islam. Jadi anak saya kan, kenapa sih saya ditanya gitu dengan agak marah? Karena ini teman baiknya dia. Emang kenapa kalau dia Kristen kan gitu jadi bawaannya? Bayangkan, itu kan represent, itu menunjukkan, mengindikasikan
bahwa di sekolah-sekolah ini diajarkan tuh, saudara kamu itu Islam ya. Kalau kita bicara tentang saudara, bukan sebangsa, tapi seiman. Yang nggak seiman bukan saudara. Nah ini kan nggak bisa dilawan dengan pendidikan karakter kan. Sebenarnya statementnya Pak Ketua BPIP itu sebenarnya agak berada-benarnya. Saya ketika mendengar itu sebenarnya sih benar Pak. Tapi kalau Bapak ngomong begitu salah sebagai Ketua BPIP, itu saya boleh. Rudi Kapri boleh ngomong begitu. Paling dimaki-maki di medsos kan. Tapi jangan Ketua BPIP jadi ngomong begitu. Yang menjadi fine back buat Bapak juga pada Pak Jokowi. Iya pada BPIP-nya, pada Pak Jokowi. Tapi sekarang kaitannya dengan Pak Nadiem kan. Bongkar itu. Jadi jangan pendidikan karakter bangsa tuh ujungnya aja lah. Pertama-tama langkah pertamanya adalah cari evidence, cari bukti, bikin survei secara sangat serius tentang apa yang sesungguhnya terjadi di bawah sana. Ya Mas, minum dulu Mas. Ini minumnya IQ ini Mas, sehat ya Mas. Ini kalinya 9 plus, katanya minuman sehat. Sehat, mestinya sehat. Sehat. Nanti pulang saya bawa itu banyak. Terima kasih. Oke, Mas. Sebelum terakhir nanti saya bicara tentang apa yang kita lakukan, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu. Pancasila ini dan perspektif Mas Ade ini masih bisa menjadi obat untuk mengatasi intoleransi yang ada sekarang. Lagi-lagi tergantung tafsirannya seperti apa. Tentu aja pembumiannya seperti apa juga. Pembumiannya seperti apa? Pancasila jelas punya nilai-nilai yang luhur kan. Ini sama dengan agama jadinya. Maksud saya gitu, bukan Pancasila itu agama, tapi Pancasila agama itu juga bisa membawa orang menjadi sangat baik, bisa menjadi ternyata sangat buruk, jahat. Karena cara dia menafsirkan agamanya kan. Kalau Pancasila sebenarnya tidak multitafsir, tapi ya bagaimana kita akan mentafsirkan. Tapi bisa juga misalnya ada orang yang bilang siapa dulu, saya lupa, salah seorang tokoh Islam yang bilang ketuhanan yang Maha Esa, kan pasal 1 dari Pancasila tuh ketuhanan Maha Esa. Terus dia bilang begini, di Indonesia ini hanya orang Islam yang sesuai dengan ketuhanan dengan Pancasila karena ketuhanan Maha Esa. Nah, itu kan cara melintir tafsiran pasal kan. Kalau salah Egy Sujana itu. Itu dia orangnya. Egy Sujana. Ya orang kayak Egy Sujana kan apapun dia pelintir. Ya. Nah, tapi kembali ke tadi, Pancasila tetap bisa dan penting karena bagus kan, ketuhanan, kemanusiaan. Jadi tinggal strategi pembumiannya yang bisa diterima oleh bisa nggak sih? Tapi kalau jadinya kayak butir-butir Pancasila zaman apa? B4 dulu kan, itu kan nggak ada yang juga peduli, nggak ada. Tapi kalau misalnya bahwa soal kemanusiaan itu bisa diterjemahkan sebagai tidak boleh ada lagi praktek-praktek pelarangan terhadap ibadat agama siapapun gitu ya, karena itu bertentangan sama humanity, karena hak asasi manusia untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya kan. Jadi bukan cuma soal toleran atau tidak toleran nih, ini soal ini hak yang harus dilindungi dari seorang manusia, dari setiap manusia. Dan kemanusiaan secara umum ya. Kemanusiaan secara umum kan. Ya. Keadilan sosial itu artinya tidak boleh ada 1% orang kaya di Indonesia menguasai 80-90% kaya. Kalau dibahasakan dengan cara seperti itu kan menjadi nampak kuat kan. Tapi begitu kalimat itu berbunga-bunga, dibungkus dengan cara bahasa langit yang tidak nyambung, jadinya Pancasila kehilangan relevansi. Saya mau katakan begini Mas Ugi, Anda sadar nggak bahwa baru pada era inilah kita tiba-tiba merasa Pancasila NKRI itu penting. Ya kan? Zaman dulu kita, ya walaupun Anda kan kita nggak jauh. Satu generasi kan. Dulu kalau kita dibicarakan orang menyebut NKRI itu kayak Pancasila ya. Bahkan Sumpah Pemuda kita kayak angin-anginan menyanyikan lagu Indonesia Raya kayak kewajiban aja. Sekarang begitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita berdiri dan menyanyikannya dengan atau mungkin karena kita merasakan sekarang ancaman terhadap ancaman. Nah, gimana caranya kalau gitu Pancasila, konsep NKRI, semua itu atau lagu Indonesia Raya tadi
itu sekarang dihidupkan kembali dengan mengingatkan orang betapa berbahayanya posisi kita kalau kita meninggalkan itu, karena ancamannya terlalu besar. Mungkin justru kalau dengan cara itu orang akan melihat relevansi Pancasila, relevansi NKRI, relevansi Sumpah Pemuda. Ya. Baik, saya pesan juga nih Mas Adi, kalau misalnya Pak Ketua PBB melihat tayangan kita ini, bahwa apa yang dikatakan Pak Adi itu 100% benar, bahwa yang paling penting adalah bagaimana Pancasila ini diaktualisasikan dalam kehidupan yang lebih kekinian, sehingga diterima dengan baik, dan Pancasila bukan sekedar simbol-simbol dengan menggunakan bahasa lain. Mas, yang terakhir nih Mas Adi termasuk dalam kelompok di garda depan pejuang hak asasi manusia dan juga pejuang kemanusiaan menurut saya, bukan asasi manusia, kemanusiaan. Saya juga ikut di dalam situ ya, ada teman-teman kita yang lain, ada Eko pun tadi, ada Denny Sirega, ada Abu Janda. Oke, sekarang harus apa yang kita lakukan Mas untuk mengatasi intoleransi? Saya melihat mereka ini sekarang sudah mulai menguasai media sosial. Kalau saya yakin mereka kecil secara kuantitas, tapi karena mereka itu menguasai media sosial, juga amplifikasi mereka begitu kencang. Yang menurut Mas Adi harus seperti apa? Pertama saya harus koreksi sedikit soal mereka kecil. Enggak, mereka tuh nggak kecil. Besar. Mereka tuh besar. Mereka tuh besar, terutama di kalangan menengah ke bawah. Itu kan itulah yang digarap selama 10 tahun tadi itu. Oke. Tapi sekarang bedanya dengan masa-masa lalu, sekarang mereka punya media, namanya media sosial. Masa lalu kan media itu dikuasai hanya oleh orang yang punya uang. Oke. Jadi negatifnya nggak demokratis. Saya nggak bisa bicara langsung pada publik, Anda nggak bisa bicara langsung pada publik, karena harus lewat media massa. Sekarang dengan media sosial kita setiap hari bisa bicara publik. Tapi yang memanfaatkan kebebasan itu dan teknologi tersebut adalah juga kelompok anti NKRI tersebut, dan mereka terus lebih masif padahal masif. Dan jangan lupa kalau sekarang Anda masih melihatnya seperti nampak scatter, nggak bermutu gitu ya. Ya orang kan belajar, orang akan terus memperbaiki diri. Jadi dalam beberapa tahun ke depan mereka bisa menjadi kekuatan media sosial yang luar biasa. Ya, jadi mereka bukan cuma menguasai masjid-masjid, pengajian-pengajian, tapi juga pembicaraan publik di media massa. Untungnya barangkali ya karena resources mereka pada dasarnya masih kurang gitu ya. Misal begini, kalau kita bicara tentang siapa sih juru bicara dari kelompok-kelompok konservatif yang artikulatif dan kalau didengar oleh kalangan kelas menengah ke atas itu impresif, ya kan mentoknya paling di Abdul Somad gitu kan, ya. Tapi kan tidak berarti bahwa ini tidak akan terjadi regenerasi baru atau bayangkan misalnya kalau sekarang kelompok-kelompok yang sakit hati dengan Jokowi ikut bergabung dengan mereka, ya, sehingga akan semakin banyak juru bicaranya. Jadi media yang besar diperbaiki, uangnya banyak, juru bicaranya juga semakin banyak. Dulu misalnya pernah ada John Rule, ingat? John Rule sekarang jadi diem kan. Tapi kan kata siapa berhenti kan? John Rule berikutnya akan muncul, Felix Xiao akan bisa tumbuh terus kan. Nah itu saya menggambarkan bahwa ancamannya jangan main-main, itu besar. Tapi Mas, saya mau masalah jumlah tadi. Bagaimana kita melihat representasi mereka? Kalau saya melihat dari hasil pemilu nih, tahun 2019 ini, mereka hanya dapat 8%. Kita bicara PKS ini. Kalau mereka nggak masuk di sini, apakah mereka juga masuk di partai-partai yang lain juga? Ini yang menarik. Jadi ada banyak tuh analis Islam di Indonesia yang bilang bahwa yang membedakannya dari misalnya gerakan syariah di era tahun 50-an yang betul-betul mereka tuh berkumpulnya di Masyumi gitu. Satu kelompok. Ya kan jelas ya. P3 kalau sekarang di semua partai. Malah lebih bahaya sebenarnya. Sebetulnya lebih bahaya. Dan partai-partai itu memanfaatkan. Makanya Anda pikir salah satu pertanyaan, kenapa kita tidak melihat ada partai-partai politik yang keras terhadap gerakan ini? Karena mereka tahu, mereka takut kehilangan konstituen kan. Jadi yang sama bilang bahwa mereka ada di mana-mana, dari mana-mana dan besar dan keras, dan menjelang 2024 akan semakin kencang.
Jadi kesimpulan sederhana, Anda nggak boleh berhenti nulis, Anda nggak boleh berhenti ngomong, Anda nggak boleh berhenti bikin video. Celakanya, kita itu kerjanya sendiri-sendiri. Kurang terintegrasi. Tidak ada yang mengintegrasikan kita. Ya. Tadi itu Tapi karena mungkin kalau Pak Jokowi melihat kita diintegrasikan dalam satu kelompok mungkin, atau bukan Pak Jokowi lah, siapapun yang saya sih yang pro NKRI gitu ya, karena ini potensi besar ya. Saya jujur aja, kita tahu Mas Adi adalah tokoh dari Cokro TV gitu ya, kita memang sengaja kita undang karena kita punya kanal anak bangsa ini juga ingin integrasi. saya support. Oh, kita punya suara yang sama. Ya. Kita anti apa namanya, anti intoleransi. Nanti gaduh. Wah, tidak. Aduh, kita dulu. Jadi artinya Mas, kesimpulannya apa yang harus kita lakukan? Tetap harus bersuara keras. Gak ada pilihan lain. Dan Gak boleh tidur. Gak boleh tidur. Jadi ancaman terhadap Mas Adi tidak membuat Anda surut ya? Ya kecil itu. Ya, luar biasa. Mas, terima kasih ya. Kita dapat pembicaraan banyak. Baik, sahabat Indonesia, saya tidak perlu menyimpulkan apa yang dikatakan oleh sahabat saya, Mas Adi. Sudah terlalu banyak hal yang dapat kita serap dari apa yang disampaikan. Yang jelas pesannya kuat adalah kita harus memusuhi para kaum intoleran ini. Gitu. Apapun bentuknya, namanya kader kayak atau siapapun. Dan satu hal, kita harus mencintai Indonesia. Kita sama-sama menjaga Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas.